Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklum bahwa sulit mencapai kejayaan dalam hidup ini, dan untuk mempertahankannya lebih sulit lagi karena banyak yang dengki serta iri hati. Bagi mereka yang benci, tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan. Demi tercapainya tujuan, semua dikorbankan. Asal saja yang dibenci tak berdaya lagi. Apapun yang akan terjadi, dia tidak peduli. Apabila rasa dengki yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata. Berhembuslah badai fitnah dari segala arah, tujuannya memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semua. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia yang cuma bisa berencana serta berusaha. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan. Dialah yang memuliakan atau menghinakan. Bagi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Musuhmu selalu berusaha untuk menghancurkan. Namun jangan kau hiraukan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menyampaikan bahaya dengki dan kejamnya fitnah. Dua hal inilah yang terkandung dalam lagu Badai Fitnah karya emas Bang Haji Rhoma Irama. Apa itu dengki dan apa itu fitnah? Mari kita ambil pengertiannya dulu agar dapat memahami dengan baik dan benar sesuai dengan yang disampaikan para ulama. Bahwa dengki adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain, baik itu nikmat berupa harta, berupa jabatan, berupa ilmu dan lain sebagainya. Demikianlah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Arba'in Nawawi. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa hasad, al-hasadu wal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad atau dengki adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik pada diri orang yang didengkinya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, ketahuilah bahwa dengki ini merupakan penyakit rohani, penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya merusak dunia tapi juga menghancurkan akhirat. Di dunia orang yang dengki dijauhi orang, kemudian nanti di akhirat diancam oleh Allah masuk neraka. Tidak ada orang yang masuk neraka itu karena penyakit zahir, tapi yang banyak masuk neraka karena penyakit batin, termasuk dengki di antaranya. Dan dengki ini adalah penyakit iblis sejak dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan,
dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, dia sombong. Di samping kesombongannya, dia menyimpan rasa dengki kepada Nabi Adam yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi orang yang punya penyakit dengki, pada hakikatnya dia sudah masuk dalam perangkap iblis. Maka menurut Syekh Mustafa Al-Adawi, bahwa sebab terjadinya dengki ini diantaranya sebab permusuhan dan kebencian. Yang kedua, cinta dunia, terutama kepada kedudukan, kekuasaan, dan kepada kepemimpinan. Yang ketiga, lemahnya iman. Dan yang keempat, sebab kesombongan. Ternyata dengki juga bertingkat-tingkat. Pertama, ada dengki berharap hilangnya nikmat pada orang lain agar berpindah kepada dirinya, dan itu hukumnya haram. Yang kedua, ada dengki berharap hilangnya nikmat pada orang lain walaupun tidak berpindah kepada dirinya, asal nikmat itu hilang daripada orang lain, dan itu lebih kejam dan juga hukumnya haram. Yang ketiga, ada dengki berharap punya nikmat seperti orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut, dan ini yang disebut dengan ghibtah. Dengki yang diperbolehkan itu pun dalam urusan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh dengki, tidak boleh hasud kecuali kepada dua orang ini saja. Pertama, orang yang Allah anugerahkan harta, dengan harta itu dia infakkan pada jalan kebaikan. Yang kedua, orang yang Allah karuniai ilmu, dengan ilmu itu ia tunaikan dan dia ajarkan. Selain yang dua ini dilarang untuk dengki. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, dengki juga dapat menghancurkan amal kebaikan. Pahala zakat hilang, pahala puasa hancur, pahala baca Quran ludes, pahala haji habis karena penyakit dengki ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iyyakum wal hasad, berhati-hatilah kalian terhadap dengki, fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya dengki itu dapat merusak, memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana kayu memakan, api memakan kayu bakar. Au qala al-usbah, atau rumput kering. Saudara dapat bayangkan bagaimana kalau api memakan kayu bakar, memakan rumput kering, begitu cepatnya. Begitulah dengki memakan pahala amal kebaikan. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, apabila dalam hati kita ada perasaan senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, itu cirinya dengki. Maka segeralah berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan hati kita dari penyakit dengki. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, serta perbanyak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sudah Allah tetapkan, jadi tidak perlu untuk mendengkinya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, saatnya sekarang membersihkan hati kita, batin kita dari segala macam penyakit hati di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua,
adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian atau cobaan. Menurut Al-Quran, fitnah artinya sangat luas dan bervariasi. Tetapi fitnah yang ingin saya sampaikan adalah menurut umumnya masyarakat Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa fitnah adalah perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan untuk menjelekkan atau menurunkan harkat martabat orang lain. Dalam bahasa Arab, kalau kebohongan besar namanya buhtan. Sebagaimana dialog yang terjadi antara Rasul dan para sahabat. Qala atadruna mal ghibah? Rasul bertanya, tahukah kamu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah, Rasul menjawabnya bahwa ghibah itu adalah membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia suka. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasul, bagaimana kalau yang saya bicarakan ini ada pada orang itu? Qala in kana fi ma taqul faqad igtabta. Kalau yang kamu bicarakan itu benar ada padanya, maka kamu sungguh telah menggunjingnya. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Dan apabila yang kamu bicarakan tidak ada padanya, maka sesungguhnya kamu telah berbuat kebohongan besar. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, bahwa fitnah ini termasuk dosa besar, haram hukumnya. Fitnah termasuk ciri orang munafik yang diancam oleh Allah masuk neraka jahanam. Dia fitnah sangat berbahaya sekali, bisa menghancurkan persahabatan, memecah belah persaudaraan, memutus silaturahim, membuat orang gelisah resah. Oleh karena itu, mari kita sekuat mungkin menjaga lidah ini agar tidak sampai memfitnah orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wa fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ulama tafsir memberikan arti fitnah di sini kekufuran atau kesyirikan yang dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Tetapi ada juga ulama yang memberikan arti fitnah di sini adalah fitnah kebohongan besar, dan itu pun saya sangat setuju. Kenapa? Karena fitnah kebohongan besar ini yang dituduhkan kepada seseorang hakikatnya telah membunuh orang pelan-pelan, sakinah seumur hidup. Coba bisa dibayangkan. Tentu bagaimanapun hati orang yang difitnah itu mendendam. Awas, saya tandain kamu. Tapi saya berharap kepada siapapun yang terkena fitnah, semoga diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran dalam hatinya. Apalagi kalau sampai mampu memberikan maaf luar biasa, sehingga tidak sampai mendendam, karena dendam pun dilarang oleh agama. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan manusia tergantung kepandaian menjaga lidahnya. Maka benarlah sesuai dengan syair Bang Haji dalam lagu Lidah, lidah senjata utama bagi keselamatan Anda.
pandai-pandailah menjaga lidahmu kala berbicara, karena dari omongan bisa menimbulkan keributan, karena dari omongan bisa menimbulkan permusuhan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, mari kita di bulan suci Ramadan ini menjaga lidah kita dari menfitnah, agar pahala ibadah puasa kita tidak sampai hilang, sehingga puasa kita sempurna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah, baik fitnah berupa kekufuran, kesyirikan, fitnah dajjal, dan fitnah perkataan bohong ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang bahaya dengki dan kejamnya fitnah ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.